Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun judul ceramah kita pada siang hari ini, 5 hal yang tidak boleh kita lalaikan di dalam kesibukan kita sehari-hari. Berbagai macam profesi yang kita jalani, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi PNS, ada yang jadi pekerja, ada yang berkebun, berbagai macam profesi dan pekerjaan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam bekerja itu, kita tidak ingin tidak bernilai di sisi Allah. Bagaimana memang kita mengatur kehidupan kita itu agar bernilai di sisi Allah. Jadi kesibukan kita tidak sia-sia. Sehingga kalau Allah sediakan keberkahan kepada kita dalam kehidupan ini, kita mendapatinya. Kalau Allah sediakan surga, kita juga dapat surganya Allah. Bagaimana caranya? Pertama, silahkan kita sibuk. Dalam kesibukan kita itu jangan terlalu asik. Jangan terlalu asik sehingga lupa kepada Allah. Jangan kita terlalu asik. Asik dalam berdagang, terlalu asik dalam bekerja, terlalu asik dalam bertugas. Caranya bagaimana? Dalam kesibukan itu kita tetap ingat kepada Allah atau zikrullah. Dan itu tidak boleh putus-putus. Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah. Karena orang yang lupa kepada Allah akan lupa terhadap dirinya sendiri. Jadi bukan tidak boleh kita gembira. Boleh gembira, tapi jangan sampai mematikan hati. Bukan tidak boleh kita punya hobi. Silakan hobi macam-macam. Tapi tidak boleh hobi kita itu melupakan kita kepada Allah. Jadi apapun kesibukan kita, agar kesibukan tadi bernilai ibadah di sisi Allah, maka dalam kesibukan itu jangan sampai melupakan Allah. Berarti memang kita sudah atur dari rumah. Berangkat dari rumah, jangan lupa kita membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita langkahkan kaki kanan kita naik kendaraan,
Bismillahirrahmanirrahim wal mursaha inna rabbi lagafurur rahim. Di atas kendaraan kita berzikir subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kalau kita pisah-pisah dalam keadaan datar baca alhamdulillah. Dalam keadaan menurun kita baca subhanallah. Dalam perjalanan mendaki kita baca Allahu Akbar. Ternyata jalannya belok-belok, kita baca la haula wala quwata illa billah. Dan itu tidak boleh putus-putus. Oh, lalu kita tidak baca itu lagi, baca Quran, apa yang hafal? Warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran, apa yang hafal bagi kita. Kalau tidak, kalau kita di mobil, hidupkan kaset bacaan Al-Quran. Kenapa demikian? Di saat seseorang ingat kepada Allah, tertutup pintu iblis masuk ke hati dia. Ini bahayanya di sini. Karena hati manusia hanya punya satu rongga. Rongga ini diperebutkan oleh dua makhluk. Malaikat atau jin. Jin yang berperangai setan. Jadi kalau kita lupa kepada Allah, maka jinlah yang ada di hati kita atau setan yang ada di hati kita. Tapi apabila kita selalu ingat kepada Allah, di hati kita itu malaikat. Kalau malaikat sudah jelas mendorong kita untuk berbuat baik. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan ragu. Jangan takut. Dan gembirakan mereka dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak masalah kita sibuk dengan bisnis, sibuk dengan bekerja, sibuk dengan tugas kita. Tapi di dalam kesibukan itu jangan terlalu asik sehingga kita lupa kepada Allah. Orang yang lupa kepada Allah lupa terhadap dirinya sendiri. Makanya banyak orang tua-tua mengatakan sudah lupa diri dia. Nah, ya kan? Sudah terjebak dia. Sudah masuk perangkap iblis dia, sudah masuk perangkap setan dia. Jadi ini yang pertama. Jadi tidak boleh kita putus-putus mengingat Allah. Keuntungannya apa? Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Orang-orang yang beriman itu hatinya selalu tenang, hatinya selalu tentram karena mengingat Allah. Jadi ketahuilah bahwasanya ingat kepada Allah, hati akan tenang, hati akan tentram. Jadi orang beriman itu bagaimanapun sibuknya, hatinya tenang. Hatinya tenang. Jadi bagaimanapun persoalan kehidupan yang kita hadapi, ciri orang yang beriman, yang ingat kepada Allah itu hatinya selalu tenang. Jadi tenang di dalam kesibukan. Sibuk itu biasa tuh. Yang tidak boleh apa? Hati terganggu. Jadi sibuk itu boleh, semakin sibuk semakin mulia. Yang tidak boleh terganggu adalah ketenangan batin dengan zikrullah. Yang kedua yang tidak boleh kita lupakan apa? Berdoa. Apa yang kita cari? Apa yang kita minta? Apa janji Allah? Ud'uni wastajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan apa yang kalian minta. Yang mengasih kekuatan Allah, yang mengasih kecerdasan Allah, yang mengasih rezeki Allah. Lalu kenapa kita tidak minta kepada Allah? Apa doa yang kita baca? Ya kan? Tergantung permintaan kita. Kalau doa sapu jagat, Rabbana atina
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semuanya kita minta. Kesuksesan dunia, kesuksesan akhirat, terhindar dari siksa api neraka. Di samping kita berdoa secara umum, doa secara khusus. Ud'uni wastajib lakum. Nah, itu yang umumnya. Lalu walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang baik. Dan mintalah sesuai dengan namanya. Kita minta apa? Rezeki. Ya Razak, wahai yang maha pemberi rezeki. Apa yang kita minta? Sesuai dengan permintaan kita. Kesehatankah yang kita minta? Makanya pilih doa yang utama itu. Pilih doa yang utama. Seperti kita dalam salat sudah berdoa kita. Rabbirfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Jadi makanya konsentrasi kita dengan semuanya kita minta. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Semuanya kita minta. Kita rinci satu-satu. Kalau tidak dapat bahasa Arabnya bahasanya, ya Allah, berikan hambamu tambahan ilmu ya Allah. Ya Allah, berikan hambamu kelancaran rezeki dan keberkahan rezeki ya Allah. Ya Allah, berikan hambamu kesehatan ya Allah. Ya Allah, berikan hambamu rasa cukup ya Allah. Allah kan tahu, ya kan? Nah, kalau tidak tahu bahasa Arabnya. Jadi makanya di dalam kesibukan kita jangan lupa kita berdoa. Janji Allah, berdoalah kepadaku, aku pasti kabulkan. Syarat doa diterima dua saja. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Penuhi panggilanku dan beriman kepadaku. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga, dalam kesibukan kita jangan melalaikan panggilan Allah. Bisnis itu ibadah. Bekerja itu ibadah. Mengurus kebun itu ibadah. Olahraga itu ibadah. Tapi tidak boleh melalaikan panggilan Allah. Jadi manajemennya di sana. Manajemennya di sana. Kalau sudah datang, hayya 'alas shalah, ada cerita, ayo salat. Hayya 'alal falah, ayo cari kemenangan. Tinggalkan semua itu. Jadi kita manage. Kenapa? Karena akad kita dengan Allah lebih dulu daripada akad kita dengan manusia. Jadi tidak ada cerita orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Kalau ada panggilan Allah, kalau ada panggilan Rasul, sami'na wa ta'na. Jadi dua-duanya bernilai. Bagaimana Ustaz kalau kami sibuk berdagang, kami sibuk bekerja, kami sibuk olahraga, tapi melalaikan ibadah? Ini masalah. Dua-duanya hancur. Dua-duanya hancur. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Salat nyawer, ya kan? Neraka wel bagi orang yang salat, yaitu orang yang lalai. Dan bekerja tadi menjadi logo sia-sia. Walladzina hum anil lagwi muridun. Berarti kan percuma jadinya. Sekarang bagaimana bisnis kita, pekerjaan kita, hobi kita, olahraga kita bernilai di sisi Allah. Caranya bagaimana? Jangan pekerjaan itu melalaikan kita kepada Allah. Sederhana kan? Tinggal manajemen. La tulikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai hartamu dan keluargamu melalaikan kamu kepada Allah. Jadi tinggal memanage. Jangan sia-sia duanya. Kita udah bekerja. Untuk apa? Sibuk-sibuk, mati-matian, duit dapat, tapi nilai ibadah tidak dapat. Tidak ada jatah berkah, tidak ada jatah surga.
Yang keempat, yang tidak boleh dilalaikan dalam kesibukan kita, mengingat mati. Kafa bil mauti waiza, kata Rasul. Cukupkan kematian menjadi nasihat bagi kamu. Siapa manusia terbaik? Yang sering mengingat mati. Tapi apa yang sering kita lupakan? Kematian. Cobalah kalau kita cerita dengan kawan, dengan keluarga tentang kematian, yang mati itu orang lain. Pernah enggak kita bercerita kalau kita mati 2 jam lagi? Kalau kita mati nanti malam? Kalau kita mati besok, kira-kira husnul khatimah enggak? Pernah enggak kita cerita tentang itu? Jarang terjadi. Yang ada apa? Kita gembira-gembira, ketawa-ketawa, bikin program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Pernah enggak? Andakin kita meninggal besok. Nah, iya kan? Pernah enggak? Jadi makanya manusia terbaik yang waspada itu yang sering mengingat mati. Ya kalau matinya dalam keadaan beriman, surga menunggu. Tapi kalau tidak, neraka yang menunggu kita. Jadi makanya orang yang akan dapat nilai di sisi Allah dalam kesibukannya, dia senantiasa mengingat mati. Dan yang terakhir, jika kita punya rezeki lebih, ya kan, jangan lupa berbagi. Karena harta itu kan ada 3 fungsinya. Yang kita makan akan hancur, jadi kotoran. Ya kan? Yang kita belanjakan, yang kita simpan, ya kalau aman. Kebakaran seperti di Bukit Tinggi atau gempa, kelodo, hilang, langsung miskin. Maka yang akan menemani kita, yang kita infakkan. Jadi infak itu diprogramkan. Pagi, siang, sore diprogramkan. Apa janji Allah? Pancing rezeki Allah dengan sedekah 10, 700, bahkan yudaifu 5, makin banyak dia. Tarfaul bala, angkatkan bala dengan sedekah, dijauhkan bala dari kita. Daumardakum bisadaqah, sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Dan yang paling dasar apa? Padamkan api neraka walaupun hanya dengan sepotong kurma. Jadi silakan kita sibuk mencari rezeki, andaikan dapat jangan lupa berbagi yang wajib dan juga yang sunnah. Jadi hadirin jemaah yang berbahagia, mari kita manage kehidupan kita, pekerjaan kita, kesibukan kita bisa senantiasa bernilai di sisi Allah dan bukan sia-sia. Banyak maaf, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.